Kegembiraan karena terbebas dari penjajahan telah digantikan oleh rumitnya membangun bangsa. Di tengah-tengah perjuangan ini, terdapat persaingan yang mendalam antara dua faksi yang kuat, Angkatan Darat Indonesia dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Angkatan Darat melihat dirinya sebagai penjaga negara yang baru merdeka. Mereka mewaspadai pengaruh PKI yang semakin besar. PKI mengadvokasi reformasi sosialis dan pendistribusian kembali kekayaan, kebijakan yang meresahkan Angkatan Darat dan kelas elit. Perpecahan ideologis ini semakin diperburuk oleh kebijakan Presiden Soekarno. Visinya tentang Indonesia yang dipandu oleh Nasakom, sebuah tripod politik nasionalisme, agama, dan komunisme, dipandang oleh Angkatan Darat sebagai dukungan terhadap komunis. Kedekatan Soekarno dengan pemimpin karismatik PKI D.N. Aidit semakin memicu kecurigaan mereka. Ketika ketegangan meningkat, rumor dan propaganda menyebar dengan cepat. Angkatan Darat menuduh PKI merencanakan kudeta, sementara PKI menuduh Angkatan Darat melemahkan Soekarno dan mengkhianati revolusi. Bangsa ini menahan napas, berada di jurang badai yang akan segera meletus. Dini hari tanggal 1 Oktober 1965 selamanya terukir dalam sejarah Indonesia. Gerakan 30 September mengambil alih instalasi penting di Jakarta, termasuk stasiun radio nasional. 6 jenderal tinggi Angkatan Darat diculik dan ditemukan tewas. Peristiwa malam itu masih diselimuti misteri dan kontroversi. Narasi resmi menyalahkan PKI karena mendalangi upaya kudeta. Respons cepat dan brutal terjadi setelahnya. Pembunuhan para jenderal memberi anggaran pembenaran untuk melancarkan cara-cara privilege. Setelah peristiwa 1 Oktober, gelombang kekerasan melanda Indonesia, meninggalkan jejak pertumpahan darah dan teror. Angkatan Darat dengan Soeharto di pucuk pimpinan bergerak cepat untuk membongkar PKI, menuduh mereka mendalangi kudeta dan menimbulkan ancaman eksistensial bagi bangsa. Penumpasan itu cepat dan brutal. Mereka yang dicurigai sebagai komunis, nyata atau imajiner, diburu, ditangkap tanpa diadili, dan dipenjara di kamp-kamp tahanan darurat. Pembunuhan dimulai di Jakarta dan dengan cepat menyebar ke Jawa Tengah dan Timur, Bali, dan bagian lain negara itu. Warga negara biasa yang seringkali didorong oleh rasa takut, kecurigaan, dan ketegangan sosial yang sudah ada sebelumnya, dimobilisasi untuk berpartisipasi dalam kekerasan tersebut. Milisi lokal, kelompok agama, dan organisasi anti-komunis yang seringkali bertindak dengan persetujuan diam-diam atau dukungan langsung dari Angkatan Darat bergabung dalam perburuan. Tetangga berbalik melawan tetangga, kolega saling mencela, dan keluarga tercerai berai saat bayangan kecurigaan jatuh pada siapapun yang dianggap sebagai simpatisan komunis. Pembunuhan itu seringkali biadab, penembakan, penusukan, dan eksekusi massal menjadi hal biasa. Mayat-mayat korban dibuang di sungai, kuburan massal, dan dibiarkan membusuk di tempat terbuka. Ketika kekerasan berkecamuk, Jenderal Soeharto memosisikan dirinya ke dalam posisi otoritas tertinggi. Dia dengan lihai memanfaatkan kekacauan dan ketakutan, menampilkan dirinya sebagai penyelamat bangsa, satu-satunya yang mampu memulihkan ketertiban dan stabilitas. Dalam waktu 1 tahun setelah peristiwa 1 Oktober, Soeharto secara efektif menyingkirkan Presiden Soekarno, melucuti kekuasaan politiknya dan menempatkannya di bawah tahanan rumah. Atau ketampuk kekuasaan, disertai dengan kampanye sistematis dan brutal untuk menghapus PKI dari kancah politik dan sosial Indonesia. Partai itu secara resmi dilarang. Anggotanya dibersihkan dari lembaga-lembaga pemerintah, universitas, dan organisasi budaya. Rezim Orde Baru menerapkan kebijakan anti-komunisme yang ketat, menyamakannya dengan subversi dan pengkhianatan. Buku teks ditulis ulang, ruang publik dibersihkan dari simbol-simbol komunis, dan penyebutan PKI atau peristiwa tahun 1965 menjadi tabu. Peristiwa tahun 1965 meninggalkan bayangan panjang di Indonesia. Jumlah pasti korban masih belum diketahui, tetapi sejarawan memperkirakan bahwa ratusan ribu, bahkan mungkin 1 juta orang kehilangan nyawa dalam kekerasan tersebut.
Selama beberapa dekade pemerintah Indonesia mempertahankan narasi resmi tahun 1965, menyalahkan PKI atas kekerasan tersebut dan membenarkan penumpasan yang terjadi selanjutnya. Namun, keheningan seputar kekejaman dan kurangnya pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan meninggalkan luka yang mendalam di masyarakat Indonesia. Para penyintas dan keluarga korban hidup dalam ketakutan dan keheningan, seringkali dikucilkan dan didiskriminasi. Peristiwa tahun 1965 menjadi subjek tabu, diselimuti kerahasiaan dan ketakutan. Baru setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, ruang untuk diskusi terbuka dan penyelidikan mulai muncul. Era pasca Soeharto menyaksikan gerakan yang berkembang untuk kebenaran dan rekonsiliasi. Para penyintas mulai berbagi cerita mereka, organisasi hak asasi manusia menyerukan penyelidikan, dan para pembuat film dan seniman bergulat dengan warisan tahun 1965 melalui karya mereka. Peristiwa tahun 1965 adalah pengingat yang nyata tentang pentingnya memeriksa sejarah secara kritis dan menantang narasi dominan. Terlalu lama, versi peristiwa pemerintah Indonesia memegang kendali, membungkam suara-suara yang berbeda pendapat, dan menekan perspektif alternatif. Memahami kompleksitas tahun 1965 membutuhkan gerakan melampaui narasi baik versus jahat yang sederhana. Ini menuntut untuk mengakui beragam aktor yang terlibat, jalinan motivasi yang rumit, dan konteks sejarah di mana peristiwa ini terjadi. Sangat penting untuk menyadari bahwa sejarah seringkali ditulis oleh para pemenang. Dalam kasus tahun 1965, rezim Soeharto mengendalikan narasi selama lebih dari 3 dekade, membentuk persepsi publik dan menekan sudut pandang alternatif. Pencarian kebenaran dan keadilan menuntut komitmen untuk mengungkap semua sisi cerita. Ini mengharuskan untuk mendengarkan suara-suara para penyintas, menyelidiki catatan sejarah, dan terlibat dalam dialog yang terbuka dan jujur tentang masa lalu. Ketika Indonesia terus bergulat dengan masa lalunya, kebutuhan akan rekonsiliasi dan penyembuhan tetap sangat penting. Mengakui kekejaman yang dilakukan, menghormati para korban, dan meminta pertanggungjawaban pelaku adalah langkah-langkah penting untuk mencapai perdamaian abadi. Rekonsiliasi membutuhkan komitmen yang tulus terhadap keadilan. Sementara beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia tahun 1965, keadilan tetap sulit dipahami bagi banyak penyintas dan keluarga korban. Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang independen, serupa dengan yang diterapkan di negara-negara lain yang bergulat dengan kekejaman masa lalu, dapat memberikan platform untuk mengatakan kebenaran, akuntabilitas, dan rekonsiliasi. Pada akhirnya, belajar dari masa lalu bukan hanya tentang menyalahkan, tapi tentang mencegah terulangnya kengerian semacam itu.